A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nas. Ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Sungguh orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, mereka itu mendapat laknat Allah karena para malaikat dan manusia seluruhnya. Sesungguhnya orang-orang kafir dan mati mereka dalam keadaan kafir. Orang kafir mati dalam keadaan kafir sebelum sempat bertaubat. Mereka itu mendapat laknatullah, laknat Allah dan malaikat dan manusia semuanya. Jadi menjadi inilah resiko kalau menjadi kafir. Khalidina fiha la yukaffafu Khalidina fiha la yukaffafu anhumul azabu wa la hum yunzarun. Mereka kekal di dalamnya. Ya, mereka kekal di dalamnya atau laknat tidak akan diringankan azabnya, dan mereka tidak diberi penangguhan. Jadi orang-orang yang kafir dalam keadaan kafir mati mendapat laknat dari Allah, malaikat dan manusia semuanya. Mereka kekal di dalamnya dan tidak diringankan azabnya dan tidak pula mendapatkan penangguhan. Jadi diazab terus. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Dan Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tuhan kami adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak
ada Tuhan selain dari Dia. Ya, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi Tuhan kita itu adalah Tuhan yang pengasih dan penyayang. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahr waqtilafil laili wan nahari wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas bima yanfa'un nas wa ma anzalallah wa ma anzalallahu minas samai min ma' wa ma anzalallahu minas samai min ma' min ma'in fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa biha min ma'in fa'ahya bihil arda wa ba'da mautiha wa bassa fiha fa'ahya bihil arda ba'da mautiha wa bassa fiha min kulli dabbah min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wassahabil musakhkhari bain min kulli dabbatin wa tasrifir riyahi wassahabil
والأرض والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لا والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Sesungguhnya pada pencipta langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan muatan yang bermanfaat bagi manusia. Apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu dihidupkannya bumi setelah mati atau kering, dan dia terbakar di dalamnya bermacam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu sungguh merupakan tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Dan sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang dan kapal-kapal yang berlayar di lautan yang bermanfaat bagi manusia, dan apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air, lalu dengan itu menghidupkan bumi yang sesudah mati. Kemudian dia tebarkan di dalamnya tiap-tiap macam-macam binatang dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Semua itu tanda-tanda kekuasaan. Semua itu tanda-tanda kebesaran Allah. Tanda kebesaran Allah Bagi orang-orang yang mengerti. Bagi orang-orang yang mengerti, orang-orang yang berakal. Jadi kata Allah, sesungguhnya penciptaan langit dan bumi, ya kan, pergantian siang dan malam dan siang, dan kapal-kapal yang berlayar di lautan membawa manusia yang bermanfaat bagi manusia, dan menurunkan air dari langit dan menghidupkan bumi yang sudah mati, yang sudah tandus itu ya, dan dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang. Nah, jadi perkisaran angin dan awan yang dikelilingi antara langit dan bumi. Semua itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti, bagi orang yang punya akal. Siapa itu yang menciptakan langit? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillahi walladzina amanu
walladzina amanu asaddu hubban lillahi walau yaral ladzina zalamu iz yarawnal azab alladzina zalamu iz yarawnal azab annal quwwata lillah alladzina zalamu iz yarawnal azab annal quwwata lillahi jami'an wa annallaha sadidul azab. Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah, sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Nah, dan di antara manusia ada orang yang beriman selain daripada Allah sebagai tandingan, ya kan? Jadi orang yang beriman selain dari Allah adalah sebagai tandingan. Dan mereka mencintai seperti mencintai Allah. Dan orang-orang yang beriman yang kuat imannya kepada Allah, ya kan, kepada yang beriman yang kental cintanya kepada Allah, ya kan. Jikalau orang-orang zalim itu melihat, mereka orang-orang yang zalim itu melihat azab pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan Allah sangat berat azabnya. Niscaya mereka akan menyesal. Jadi orang yang manusia yang mengambil tandingan, ya kan, Tuhan tandingan. Orang bertuhan kepada Allah, dia bertuhan kepada benda atau apa yang dicintainya selain daripada Allah. Nah, ini bahayanya. Sampai dia mati, dia tetap mencintai selain daripada Allah, dia akan mendapatkan azab yang berat. Jadi orang yang seperti itu adalah menzalimi dirinya sendiri. Nah, itu kesalahannya. Kenapa? Allah memerintahkan kepada manusia itu supaya beriman hanya kepada Allah, jangan beriman selain daripada Allah. Dan dia beriman selain daripada Allah. Ini masalahnya. Walaupun dia mereknya Islam, mereknya beriman, Al-Quran dibacanya, tetapi dia masih mempercayai yang lain selain daripada Allah. Dia termasuk menzalimi dirinya sendiri. Nah, itu akan melihat nanti azab itu di hari kiamat itu yang sangat dahsyat sekali. Niscaya mereka akan menyesal. Kenapa saya tidak dulu beriman saja kepada Allah? Nah,
Jadi ketika ini sudah terlambat. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. Yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlapis tangan, Berlepas tangan. yaitu ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti, dan mereka melihat azab, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus. Nah, jadi orang-orang yang beriman selain daripada Allah, ya kan? Nah, ketika dia mengikuti orang-orang yang beriman selain daripada Allah itu, maka orang yang diikuti itu berlepas tangan, tak bertanggung jawab. Ketika dia melihat azab, ya kan? Melihat azab, bahwa terputuslah hubungan mereka itu. Karena tidak bisa menyelamatkan, ya kan? Tidak menyelamatkan. Mereka melihat azab itu. Segala hubungan dengan mereka terputus. Nah, ini masalahnya. Kalau ikut-ikutan, ya kan? Jadi orang-orang yang ikut-ikutan, tidak punya ilmu sama sekali, ikut, ternyata terikuti orang sesat, orang yang tidak berpedoman kepada Al-Quran. Nah, katanya ngapain lo ikut gue? Kan yang salah lo sendiri. Nah, kan itu kan, yang salah lo sendiri. Kenapa lo tidak punya otakmu dulu? Jadi kita tidak ada hubungan lagi, terputus. Ketika hidup di dunia ya, tapi sudah mati ya masing-masing. Jadi tidak ada pertolongan sama sekali. Inilah masalahnya. Kalau orang itu mati dalam keadaan kafir tadi. Sudah. Wa qala allazina tabau law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna kadzalika yurihimullahu a'malahum kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim wa ma hum bi kharijina minan nar. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka. Bagaimana mereka berlepas tangan dari kami? Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka
perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ulang. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan kembali ke dunia, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka lepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka yang menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Ya. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, ya, orang-orang yang mengikuti mereka yang sesat tadi, kalau sekiranya kami bisa dikembalikan hidup kembali ke dunia, kami pasti akan berlepas tangan dari orang yang mengajak itu. Nah, demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka itu yang menjadi penyesalan. Asyaratil alaihim, menjadi penyesalan bagi mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Jadi tidak bisa minta balik itu hidup lagi padahal dia sudah mati, ya kan? Akan memperbaiki diri, tidak bisa bertaubat itu sebelum mati. Ya ayyuhan nasu qulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu lakum aduwwun mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang dapat dibunuh, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Hai manusia, makanlah makanan yang apa yang ada di bumi yang halal dan baik dan dapat di bumi. Tidak boleh makanan yang haram, makanan yang halal yang baik. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, ya kan? Setan itu ngajak kepada makanan yang haram, ya kan? Nah, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, jadi masalah kehidupan makanan saja itu sudah diatur oleh Allah supaya manusia itu bersih jiwanya, bersih raganya dari makanan yang haram. Makanlah, boleh makan tapi yang halal baik. Bagaimana makanan yang halal dan baik itu? Tidak berbohong, tidak menipu, tidak mencuri, tidak korupsi, tidak maling, ya, dan tidak merampok. Itu harta-harta yang didapatkan dari cara-cara yang haram itu. Cara-cara yang seperti itu namanya haram, walaupun zatnya halal, ya kan? Uang itu kan sebenarnya halal, tetapi kalau dicuri caranya, kalau dikorupsi jadi haram, gitu. Jadi yang haram itu jangan berpikir seperti makanan babi, anjing, kan seperti itu. Yang halal itu bisa jadi haram karena cara mendapatkannya dengan cara yang salah. Itu yang diatur dalam kehidupan. Innama ya'muru
بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Ya, sesungguhnya setan itu menyuruh manusia itu untuk berbuat jahat dan keji. Itu setan itu. Kalau orang ngajak untuk merampok, untuk berjudi, untuk korupsi, itu setan, dia kan keji pekerjaannya itu sebab merusak tatanan kehidupan manusia dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Nah, jadi dia katakan ini baik, ini baik. Padahal itu adalah buruk akibatnya. Sudah ya. Sadaqallahul azim.